Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok faktorial yang pengaruh pemberian pupuk yaitu notasinya N dan pupuk NPK itu K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung yaitu Zea mays. Di sini sudah terdapat sebuah tabel yaitu terdapat perlakuan yaitu N1K1, N1K2, N1K3, N2K1, N2K2, N2K3. Di sini juga sudah terdapat kelompok 1 dan 2. Di sini juga terdapat jumlah dan rata-rata. Saya sudah mengisi pada jumlah dan rata-rata ini. Untuk jumlah ini bisa didapatkan dari sum kelompok 1 sampai kelompok 2. Enter. Jika sudah, bisa mengajak sampai ke bawah. Untuk rata-rata sendiri, itu rumusnya sama dengan average kelompok 1 sampai kelompok 2. Lalu tekan enter. Selanjutnya untuk rata-rata itu bisa di-drag langsung ke bawah. Ini juga sama, kita bisa langsung mengedrak kelompok 1 ini sampai ke bawah seperti ini, lalu tekan enter. Untuk selanjutnya, pada kelompok 2 ini rata-ratanya juga sama, itu sama dengan average, itu kelompok 2 sampai dengan ke bawah N2K3 ini. Lalu tekan enter, dan seterusnya seperti itu. Kita bisa langsung mengedrak ke samping seperti ini, ke samping seperti ini. Untuk faktor koreksi ini bisa didapatkan dari sama dengan jumlah pangkat 2 dikalikan 12. Untuk 12 itu bisa didapatkan dari untuk perlakuan itu ada 6, untuk kelompok itu ada 2, jadi bisa dikalikan 6 dikalikan 2, hasilnya 12. Selanjutnya, setelah itu kita bisa mengerjakan tabel 2 arah. Tabel 2 arah ini isinya terdapat K1, K2, K3, N1, N2, jumlah dan rata-rata. Untuk N1 ini bisa didapatkan dari jumlah di sini yaitu ada 1335,85, 129,21, 129,53 dan seterusnya untuk N2. Untuk jumlah sendiri sama rumusnya seperti tadi, yaitu sama dengan sum N1 sampai N2. Lalu jika sudah, bisa di-drag langsung sampai ke bawah seperti ini. Untuk memunculkan tanda plus, maka bisa di-drag ke bawah. Untuk rata-rata juga bisa langsung, yaitu jumlah dibagikan 4. 4 ini bisa didapatkan dari N1, N2 itu ada 2, dan untuk kelompoknya ada 2, berarti 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Untuk jumlah selanjutnya, ini juga sama, langsung saja sama dengan sum N1 ke bawah sampai K1 sampai K3. Lalu bisa di-drag ke samping. Untuk rata-rata sendiri, rumusnya yaitu sama seperti tadi, yaitu jumlah dibagikan 6. 6 ini adalah K1, K2, K3 itu berjumlah 3. Dan kelompok itu ada 2, berarti 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Selanjutnya
akan ada tabel seperti ini, tabel sumber keragaman. Untuk sumber keragaman ini, isinya adalah perlakuan, kelompok, N, K, interaksi, galas, dan total. Untuk DB total ini, rumusnya bisa dengan sama dengan konta dalam kurung kelompok 1 sampai kelompok 2 dikurangi 1. Selanjutnya untuk DB perlakuan, rumusnya sama dengan konta dalam kurung perlakuan N1K1 sampai N2K3 dikurangi 1. Untuk kelompok DB ini, konta N1, N2 dikurangi 1. Untuk N juga sama, konta N1, N2 dikurangi 1. Untuk K, rumusnya sama dengan konta K1, K2, K3 dikurangi 1. Untuk interaksi itu rumusnya sama dengan DB perlakuan dikurangi dengan DBN dan DBK. Untuk DB galat, rumusnya sama dengan DB total dikurangi dengan DB perlakuan dikurangi DB kelompok. Selanjutnya untuk jika perlakuan. Jika perlakuan ini rumusnya bisa didapatkan dari sama dengan sum SI, jumlah seluruhnya dibagikan 2 dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk jika kelompok, rumusnya sum SI kelompok 1. Jumlah kelompok 1 sampai 2 dibagikan 6. 6 itu bisa didapatkan dari kelompok 1 berjumlah 2 dan K1, K2, K3 itu ada 3. Berarti 3 dikalikan 2 ada 6. Lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk JKN ini rumusnya sama dengan sum SI dalam kurung jumlah N1 dan N2 dibagikan 6 dikurangi faktor koreksi. Untuk K, rumusnya sama dengan sum SI jumlah K1, K2, K3 dibagikan 4 dikurangi 6 dikurangi faktor koreksi. 4 ini bisa didapatkan dari yang saya sudah bilang tadi, N1, N2 dikalikan dengan kelompok 1 dan 2. Jadi hasilnya 4. Untuk interaksi sendiri itu rumusnya bisa didapatkan dari jika perlakuan dikurangi dengan JKN dikurangi dengan JKN. Saya ulang, jika perlakuan dikurangi dengan JKK dikurangi dengan JKN. Untuk jika galat itu rumusnya, jika total dikurangi dengan jika perlakuan dikurangi dengan jika kelompok. Untuk KT perlakuan, rumusnya sama dengan D34 itu adalah jika perlakuan dikurangi dengan DB perlakuan. Selanjutnya untuk KT kelompok. KT kelompok ini rumusnya jika kelompok dikurangi dengan DB kelompok. Sama juga dengan KTN. KTN sama dengan JKN dikurangi DBN.
KTK ini rumusnya sama dengan JK. K dikurangi dengan DBK. Untuk KTI interaksi sendiri, rumusnya bisa JK interaksi dikurangi dengan DB interaksi. Gitu juga dengan KT galat. JK galat dikurangi dengan DB galat. Untuk F hitung ini rumusnya sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Dan jangan lupa untuk menambahkan F4 pada KT galat agar bisa didrag langsung. Setelah itu, bisa langsung didrag ke bawah seperti ini untuk mendapatkan hasilnya. Untuk selanjutnya, pada F tabel 0,05 ini, rumusnya sama dengan fin V dalam kurung 0,05 dB perlakuan titik koma dB galat. Dan jangan lupa untuk menambahkan F4 pada dB galat agar bisa didrag langsung. Untuk F tabel 1% ini tinggal mengganti menjadi 0,01 saja. Lalu drag. Untuk notasinya sendiri, rumusnya bisa if dalam kurung F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 5%, ns if F hitung perlakuan lebih kecil dari 1%, bintang 2. Langsung bisa drag ke bawah saja. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa perlakuan tidak nyata atau tidak signifikan. Begitu juga dengan kelompok interaksi dan galat yang notasinya itu ns yang tidak nyata. Untuk N itu bintang 1 yang artinya berpengaruh nyata. Maka perlu melakukan uji lanjut. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang berisikan perlakuan, rata-rata, selisih, dan notasi. Di sini sebelumnya perlakuan ini bisa dari sini copy saja ke sini. Untuk rata-rata begitu juga rata-rata ini di copy ke sini. Dan jangan lupa untuk mengurutkan rata-rata dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk selisihnya bisa dilihat dari sini, yaitu selisih antara 73,95 dikurangi dengan 70,74. Untuk bisa langsung, jangan lupa untuk menambahkan pada rata-rata 73,955 untuk bisa didrag langsung. Ini juga sama rumusnya, yaitu 70,74 dikurangi 68068. Drag saja langsung. Ini juga yaitu 68,068 dikurangi 67925. Ini sama juga. Ini juga sama. Untuk notasinya ini bisa dicari melalui SY terlebih dahulu. SY rumusnya itu sama dengan C39 itu dB galat dibagi 2 pangkat 0,5. Untuk nomor 2, 3, 4 sampai 6 ini dan JND 5%, JND 1% ini sudah terdapat pada sebuah buku, maka dapat dilihat dari sana. Karena sudah ditentukan perlakuan itu jumlahnya ada 6.
Maka di sini bisa dicari BCND 5%-nya, itu rumusnya JND 5% dikalikan dengan SY. Dan tambahkan pada SY-nya itu F4 agar bisa ditarik ke bawah di drag. Langsung saja drag. Ini juga sama rumusnya, yaitu JND 1% dikalikan dengan SY. Lalu bisa drag. Untuk selanjutnya bisa mencari notasi. Di sini saya sudah menentukan notasi, itu rumusnya if ada 5,887%, 5,887 lebih kecil dari BCND 5% yang 5,74744, NS if 5,877 lebih kecil dari BCND 1% ini. Maka bisa saja enter. Lalu bisa ini di drag langsung. Ini juga sama rumusnya, seperti ini, sama rumusnya. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Untuk notasinya, notasinya itu adalah NS. Ini sampai sini saja, berarti A-nya itu sampai sini, karena ini adalah sebenarnya A di sini, maka di sini juga A, maka di sini adalah B dari sini, dan NS itu berakhir dari sini, maka B-nya juga dari sini. Untuk C sendiri itu mulainya dari sini, maka karena NS-nya sampai berakhir di 0,159, maka notasinya juga berakhir dari sampai terakhir ini. Berarti C-nya itu ada 3 notasi. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan pada faktor N, itu perlakuan N2 dan N1, rata-ratanya 70,920 dan 5,770. Di sini kita bisa mengurangi terlebih dahulu keduanya. Lalu di sini sudah ada tabel penetapan, di mana SY ini ditunjukkan pada KT galat dibagi dengan 6, difaktorkan dengan 0,5, pangkat maksud saya 0,5. Setelah itu kita bisa mengerjakan pada ini, yaitu sama saja yang di atas tadi, JND 5% dikalikan dengan SY. Ini juga sama, JND 1% dikalikan dengan SY. Untuk notasinya juga, karena 5,150 lebih kecil dari BCND 5%, tetapi 1,50% lebih besar dari BCND 5%, lebih kecil dari BCND 1%, maka dia berpengaruh nyata. Dan untuk notasinya itu ada AA. Selanjutnya faktor K itu ada perlakuan K3, K1, dan K2. Rata-ratanya ada 69,360, 67,995, 67,675. Dan cara menghitungnya itu sama saja mengurangi, seperti ini. Ini juga sama. Untuk S-nya juga sama. KT galat dibagikan 4, pangkat 0,5.
Untuk BCND 5% ini rumusnya yaitu CND 5% dikalikan dengan SY. Ini juga BCND 1% dikalikan dengan SY. Untuk notasinya, karena 1,365 lebih kecil dari 4,66 dan lebih kecil dari 7,30551, maka notasinya itu NS, yang berarti dia tidak nyata atau tidak signifikan. Notasinya di sini AAA. Ini juga karena lebih kecil dia. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa saya merekomendasikan yang baik itu adalah N2, K2, karena dia lebih murah biayanya pada pertumbuhan hasil jagung, karena N2 itu pemberian pupuk dan K itu yang artinya pupuknya yang dipakai atau jenis pupuknya. Karena saya memilih N2K2 ini biayanya yang lebih murah dan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ini juga lebih cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.